warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang market analysis. Market analysis adalah penyelidikan di dalam pelaksanaan marketing untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemasaran dan efek yang didapat dari hasil tersebut. Nah, analisis ini perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses marketing yang ada, sehingga nantinya Anda dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih relevan dengan kondisi yang sedang dialami. Ikut faktor penting dalam market analysis. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek, baik yang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Nah, yang pertama, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dalam sebuah peluang yang ada. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Nah, yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Saya Wanda Putri Utami, saya akan melanjutkan presentasi dari Dina Rahmawati. Ada 7 elemen dalam marketing analisis sebagai berikut. 1. Ukuran pasar. Ukuran pasar adalah salah satu faktor utama dalam marketing analisis. Semakin besar pasar, semakin besar pula persaingan yang ada. Dalam kata lain, Anda perlu memastikan bahwa produk Anda dapat menonjol dan bisa menarik perhatian konsumen. Jadi, ukuran pasar itu sangat penting. Itu termasuk target dalam marketing analisis. Yang kedua, pertumbuhan pasar. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pasar dari waktu ke waktu selama masa pemasaran berlangsung dan untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan di masa mendatang. Dengan demikian, Anda memiliki ukuran yang lebih jelas jika ingin berinvestasi di pasar berikut. Yang ketiga ada tren pasar. Mengetahui tentang tren pasar akan membantu Anda dalam memutuskan jenis produk apa yang akan dijual selanjutnya dan membantu Anda dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan. Perlu diingat bahwa tren pasar dapat berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Yang keempat ada profitabilitas pasar. Sebelum memasuki bisnis, Anda perlu menganalisis profitabilitas pasar, sehingga Anda akan memiliki gambaran seberapa besar potensi keuntungan yang akan didapat. Dan jika pasar memiliki tingkat profitabilitas tinggi, namun jika sebaliknya hal tersebut hanya akan membuang-buang modal dan waktu Anda. 5. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Anda untuk meraih kesuksesan dalam pemasaran. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kemajuan teknologi, skala ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Ketiga unsur ini harus bisa bertahan dalam setiap kondisi pasar. Keenam, ada alur distribusi. Alur distribusi adalah bagaimana proses sebuah produk sampai ke tangan konsumen. Perhatikan alur tersebut, apakah sudah cukup baik atau Anda harus mencari alternatif baru. Terlebih di era industri seperti sekarang ini, Anda mungkin perlu menggunakan alur pemasaran baru atau marketplace atau toko online. Yang terakhir, ketujuh, struktur biaya industri. Pada dasarnya, poin ini merujuk pada seberapa besar biaya yang harus Anda keluarkan atau modal hingga produk Anda terjual. Dengan mengetahui hal ini, Anda mungkin bisa melakukan penghematan di beberapa bagian dan pemotongan biaya-biaya tertentu. Pada akhirnya, Anda akan mengelola keuangan dengan lebih efektif sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak tanpa perlu menaikkan harga jual. Peranan market analysis. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar atau fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan beragam atau bervariasi,
sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Dengan demikian, kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. Saya Feby Adrian akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari analisa pasar. Yang pertama ada manfaatnya, yaitu mendapatkan konsumen, melihat persaingan, memanfaatkan peluang, mengurangi resiko, rencana jangka panjang, menjadi tren bisnis, dan mendapatkan keuntungan dengan cepat. Berikut ada pula tujuan dari market analysis. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, menentukan keputusan yang tepat, mengetahui karakteristik pasar, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan mengenal ciri-ciri pasar. Cara membuat analisis pasar. 1. Melakukan riset pasar, yaitu evaluasi informasi apa yang tidak Anda ketahui. Gunakan informasi yang tersedia untuk publik. Temukan informasi di media sosial. Hubungi asosiasi industri. Lakukan survei tentang pelanggan Anda saat ini. Pekerjakan orang untuk melakukan riset pasar. Pelajari kompetitor. Yang kedua yaitu membuat draft analisis pasar, yaitu identifikasi audiens. Tentukan target pelanggan. Jelaskan kebutuhan pasar yang Anda penuhi. Analisis industri Anda. Identifikasi tren pasar. Sediakan analisis kompetitif. Buat draft ringkasan analisis pasar. Sesuaikan bagian rencana bisnis yang lain. 3. Memoles analisis pasar. Gunakan grafis untuk memperjelas informasi. Minta kolega bisnis membaca analisis Anda. Minta bantuan dari kompetitor. Baca lagi dan koleksi. Adapun langkah yang perlu diperhatikan dalam analisis pasar. 1. Menentukan pasar relevan (relevan market). A. Manajemen perusahaan menggambarkan dan mengidentifikasikan pasar terlebih dahulu. B. Menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batasan pasar relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. 3. Menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam melakukan langkah-langkah analisis pasar, permintaan selektif adalah permintaan akan merek atau pemasok spesifikasi dalam pasar relevan. Secara garis besar, proses konsumsi berlangsung dalam 4 kategori situasi, yaitu situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi pemakaian, situasi penghentian pemakaian. 4. Menentukan segmen pasar. Dalam langkah ini, manajemen memahami berbagai cara untuk memperkelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap proses pemasaran spesifikasi. 5. Menilai persaingan. Manajemen menilai produk mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Manajemen harus mencermati persepsi konsumen terhadap produk atau mereknya dibandingkan para pesaing. Salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. 6. Mengidentifikasi pasar sasaran potensi. Langkah terakhir dalam analisis pasar yaitu mengidentifikasi pasar sasaran. Tujuannya akhir dari tahap ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Ilustrasi nyata. Konsep 7P terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Product service atau produk dan jasa. Produk dan jasa
yang diluncurkan oleh perusahaan harus memiliki manfaat menjadi solusi atas kebutuhan target konsumen, serta dapat memuaskan ekspektasi dan keinginan target konsumen yang dituju. 2. Price atau harga. Aturan harga yang ditetapkan adalah faktor krusial untuk menarik perhatian konsumen, bahkan harga adalah salah satu komponen yang diperhatikan secara detail dan penuh pertimbangan oleh direksi, disesuaikan biaya produksi dan laba total yang ingin diperoleh. 3. Price atau tempat lokasi. Seberapa strategi lokasi tempat usaha juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan secara matang. Tempat yang strategi dan mudah dijangkau tentu akan jauh lebih mudah mendapatkan pelanggan dibandingkan tempat yang jauh dan akses yang sulit. 4. Promotion atau strategi promosi. Inti dari strategi promosi adalah melakukan komunikasi yang persuasif antara produksi kepada konsumen yang berisi pesan atau informasi positif mengenai produk yang dipasarkan. Supaya dapat mencapai hasil maksimal, perlu ada teknik yang diterapkan. Kesimpulan menurut kelompok kami, market analysis adalah untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemasaran, dan sehingga nantinya Anda dapat menyusun strategi pemasaran yang relevan dengan memperhatikan faktor-faktor penting dalam market analysis dan juga tujuan dari market analysis tersebut.